Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali ke channel Mapangara Berbagi. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas sedikit kegundahan pada mahasiswa jurusan sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang dalam perkuliahan sejarah Asia Tenggara sering bertanya mengenai Inggris yang pernah berkuasa di Indonesia selama 5 tahun, yaitu sejak tahun 1811 sampai 1816. Selama ini mereka lebih banyak mengetahui bahwa Inggris berkuasa di Malaysia misalnya, di Singapura, tapi mereka kurang paham bagaimana Inggris dapat menjajah Indonesia selama 5 tahun. Padahal ketika itu Indonesia di bawah kekuasaan Belanda. Saya menerima sebuah SMS dari mahasiswa untuk dapat bertemu dengan saya, khusus berbicara mengenai bagaimana sampai Inggris dapat berkuasa di Indonesia 5 tahun ini. Ya, sebagai seorang dosen, maka kegundahan mahasiswa itu tentu harus kita apresiasi, dan saya undang khusus pada mahasiswa tersebut untuk datang ke ruangan saya berbincang-bincang mengenai persoalan mengapa sampai Inggris dapat berkuasa di Indonesia selama 5 tahun. Sebelum kita mulai, mungkin jangan lupa like dan share video ini, dan juga tentu jangan lupa subscribe agar channel ini tetap dapat bertahan. Di hadapan saya sudah datang seorang mahasiswa. Nama mahasiswa tersebut adalah Rustam. Baik, kita mulai diskusi kita bagaimana sampai Inggris dapat berkuasa di Indonesia. Terima kasih sebelumnya Pak atas undangannya di channel Bapak. Ya, memang kemarin saya SMS Bapak karena banyak sekali unek-unek yang ingin saya sampaikan, karena seperti yang disampaikan tadi Bapak bahwa sejarah tentang Inggris di Indonesia itu, Inggris mulai memerintah di Indonesia hanya dimulai dari 1811 sampai 1816. Itu yang saya dapatkan di kelas. Terus yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya Inggris sebelum 1811 sampai 1816 itu? Begini, mungkin sudah kita pelajari sebelumnya bahwa VOC itu didirikan pada tahun 1602. Setahun sebelumnya itu pedagang-pedagang Inggris juga telah mendirikan satu kongsi dagang yang dikenal dengan EIC atau EIC, East Indian Company. Jadi mereka ini sama-sama pedagang. Jadi sama-sama pedagang, mereka tidak mau rugi, ya, mereka mau untung semua. Karena itu banyak permainan licik di antara mereka. Ketika Portugis berhasil menaklukkan Malaka tahun 1511 dan kemudian mengunjungi kepulauan Rempah-Rempah 1512, berita tentang Portugis yang berhasil ini juga tiba di telinga para pedagang-pedagang Belanda dan Inggris beberapa lama kemudian. Akhirnya mereka juga sama-sama melakukan perdagangan ke Kepulauan Maluku. Ya, tentu kita sudah tahu bahwa di sana mereka akan berkumpul, berdagang bersama. Padahal kita tahu sifat dari pedagang-pedagang Belanda ini, waktu itu kita kenal pedagang-pedagang VOC ini, yang monopoli. Inggris yang juga sudah mulai melakukan perdagangan di sana sering menimbulkan intrik-intrik persekongkolan bagaimana ingin menjatuhkan satu kongsi dagang dengan kongsi dagang lainnya. Pendek cerita, pada tahun 1623 terjadi pembunuhan atas beberapa orang Inggris. Akhirnya orang-orang Inggris ini karena tidak mau begitu menimbulkan
efek yang lebih besar lagi karena Belanda ini lebih banyak dan lebih kuat. Akhirnya Inggris memutuskan untuk meninggalkan Ambon. Mereka kemudian meninggalkan Ambon dan mengalihkan perdagangan mereka di Bengkulu. Seperti yang kamu ketahui, yang mungkin nanti kita akan pelajari, Bengkulu ini nanti tahun 1824 baru diserahkan kepada Belanda ketika terjadi Perjanjian London 1824. Itu Perjanjian London juga itu sangat erat kaitannya dengan Inggris, karena perjanjian itu kemudian membagi dua wilayah Indonesia dengan Malaysia sekarang ini. Di sebelah selatan jatuh kepada Belanda dan di sebelah utara Selat Melaka jatuh kepada Inggris. Dan seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, tahun 1641 itu Belanda menguasai Malaka dan merebut dari tangan Portugis. Itulah yang ditukarkan. Jadi Bengkulu ditukarkan dengan Malaka. Jadi Malaka diambil oleh Inggris dan Bengkulu diambil oleh orang-orang Belanda. Itu yang sedikit gambaran mengenai Inggris. Mereka juga sebenarnya berusaha untuk mencari tempat lain. Ya, kita ambil contohnya Francis Light. Francis Light itu seorang Inggris juga yang mencoba mencari satu tempat strategi di sekitar Selat Melaka, dan dia kemudian mendapatkan Pulau Pinang tahun 1786 dari Sultan Kedah ketika itu. Jadi Sultan Kedah berjanji akan memberikan Pulau Pinang itu sekiranya Inggris dapat membantu Sultan Kedah dari gangguan-gangguan orang-orang Bugis utamanya, dan akhirnya didapatkanlah Pulau Pinang itu tahun 1786. Dan Inggris lebih banyak sebenarnya melakukan aktivitas dagang itu terutama dengan pusatnya di India. Jadi Inggris itu gubernur jenderalnya ada di India, dan kalau Anda lihat film-film India banyak orangnya yang bisa berbahasa Inggris ya karena itu. Jadi memang ada satu hal yang lucu, negara-negara yang dijajah oleh Inggris itu hampir penduduknya sangat paham pada bahasa Inggris, bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi kita ini orang-orang Indonesia yang di orang katakan dijajah 350 tahun, hampir tidak ada yang bisa bahasa Belanda ya. Cuma mungkin beberapa kosakata kita dalam bahasa Belanda, misalnya oto ya banyak lagi ya. Tapi jarang yang bisa berbahasa Inggris. Jadi demikian, ada gambaran sedikit. Jadi Inggris memang tidak menaruh perhatian yang besar kepada wilayah Indonesia, terutama ketika 1623 itu ada pembunuhan yang dilakukan oleh VOC terhadap orang-orang Inggris dan akhirnya mereka ke Bengkulu. Itu sedikit gambaran mengenai Inggris sebelum 1811. Ya, tadi dari penjelasannya Bapak ada timbul pertanyaan lagi dari saya Pak. Seperti ini pertanyaannya. Jadi bagaimana bisa Inggris ini mampu alih kembali pemerintahan di Indonesia? Bisa Bapak jelaskan? Jadi pemerintah Hindia Belanda di Indonesia ini kita tidak dapat lepaskan dari gejolak-gejolak yang terjadi di Eropa sana. Itu yang harus kita tahu. Jadi penjelasan sejarah dia tidak boleh dilihat seperti kacamata kuda saja. Harus kita melihat apa yang terjadi di luar sana, sehingga kita bisa menjelaskan apa yang terjadi. Demikian juga pada persoalan Inggris yang datang ke Indonesia ini. Kita tahu dalam beberapa catatan itu disebutkan bahwa VOC itu bangkrut tahun 1799. Dalam beberapa catatan dikatakan 31 Desember 1799 VOC itu bangkrut. Tapi jauh sebelumnya itu gejala-gejala untuk bangkrut itu sudah kelihatan. Pada banyak daerah-daerah kekuasaan VOC ketika itu, dia tidak lagi berupaya untuk melakukan mencaplok beberapa wilayah lagi untuk mengamankan perdagangannya. Jadi mereka
mungkin sudah pasrah dengan keadaan karena banyaknya kepentingan pribadi yang mereka lakukan untuk kepentingan pribadi tapi atas nama VOC, sehingga VOC lama kelamaan bangkrut dan juga wilayah yang luas itu dia tidak dapat kuasai dengan baik. Tapi bukan itu saja sebenarnya. Jadi bukan kerugian perdagangan saja sehingga mereka bangkrut, tapi perang di Eropa juga membuat mereka kehilangan banyak waktu untuk menanggulangi perang itu, dan itu juga mengeluarkan biaya yang cukup besar. Pada tahun 1794-1795, Napoleon Bonaparte, kita kenal Napoleon Bonaparte, itu menaklukkan Belanda. Raja Belanda William yang kelima waktu itu melarikan diri ke Inggris. Di Inggris, William ini meminta suaka politik, ya, karena Inggris menganggap Belanda ini memang satu wilayah yang dari segi strategi perang juga penting, maka Inggris memberi suaka politik dan menempatkan William ini pada satu kota yang namanya Kew, K-E-W atau K-I-W, ya, Kew. Di tempat inilah Raja Belanda ini mengirim begitu banyak surat kepada beberapa penguasa-penguasa atau di beberapa wilayah kekuasaan Belanda, dan mengirim surat kepada orang-orang Belanda itu. Isinya adalah bahwa jangan sampai wilayah-wilayah kekuasaan VOC itu jangan sampai diambil alih oleh Perancis. Yang kita tahu Napoleon Bonaparte itu orang Perancis. Jangan sampai diambil alih, serahkan dia kepada Inggris. Beberapa tempat dapat berjalan dengan baik, tapi ada beberapa tempat juga tidak. Jadi di Indonesia ketika itu Inggris harus melakukan perang untuk mendapatkan Indonesia kembali. Itu dilakukan oleh Raja, dan tentu angkatan perang Inggris itu tentu didatangkan dari India untuk datang menaklukkan Pulau Jawa ini, karena kedudukannya pusatnya itu di Batavia, Pulau Jawa, maka Pulau Jawa yang harus dikuasai. Nah itu kemudian mereka berhasil menaklukkan Pulau Jawa, dan dengan perjanjian Tuntang ya tahun 1811 itu akhirnya Pulau Jawa diambil alih, dan seluruh dari Repres kemudian mengambil alih seluruh wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda, termasuk yang ada di Sulawesi Selatan. Karena 1812 itu di Sulawesi Selatan, karena tidak langsung dia bisa menaklukkan itu. Jadi ada peristiwa yang terjadi di Eropa sehingga wilayah Indonesia diambil, seperti pada beberapa tempat lain, tapi diambil secara paksa. Itulah sampai akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengaku kalah, dan wilayah ini dikuasai selama 5 tahun oleh Inggris. Ya, terima kasih banyak dengan penjelasan tadi. Saya merasa puas karena itu beberapa unek-unek yang selama di kelas saya tidak mendapatkannya, tapi setelah bertemu langsung dengan Bapak, saya lebih tercerahkan. Ternyata Inggris sebelum 1811 gambarannya lebih banyak sejarah-sejarahnya di sebelum 1811. Ya, seperti itu. Ya, saya sangat terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya senang Anda juga sudah mulai paham dengan baik, dan barangkali hal-hal seperti ini, jadi kalau ada sekiranya teman-temanmu yang juga ingin menanyakan sesuatu, ya boleh dikontak kapan saja, karena diskusi semacam ini itu mungkin lebih lama, dan juga mungkin di kelas karena begitu ramai misalnya, jadi pertanyaan-pertanyaan mungkin terlalu banyak dan harus juga dilayani. Jadi kalau pertemuan seperti ini
mungkin sedikit kita bisa bertukar pikiran juga. Ya, demikian diskusi singkat saya dengan salah seorang mahasiswa jurusan sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Oke, jangan lupa like dan share video ini supaya bisa bermanfaat pada orang-orang, dan tentu saja subscribe agar channel ini tetap dapat bertahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.